Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue, Fai Muhammad. Hari ini tanggal 5 bulan 5 2022 jam 10.46. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam setengah 1 atau jam 12 siang ya. Karena memang proses rendering dan juga editing yang memakan cukup waktu lama. Nah, ini adalah hari yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Harga Bitcoin naik sekitar 5 sampai dengan 6%, juga stocks di Wall Street pun naik ya setelah pengumuman The Fed tadi malam, yang mana Jerome Powell mengatakan bank sentral ini tidak mempertimbangkan menaikkan suku bunga acuan sangat besar. Dan ini memang menenangkan banyak investor yang mulai khawatir bahwa perang melawan inflasi ini dapat mendorong ekonomi ke dalam resesi. Mungkin selama seminggu terakhir ya, banyak market observer yang berpikir bahwa The Fed ini akan langsung menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 basis poin. Namun kenyataannya hanya 50 basis poin. Tapi nggak ada jaminan ya bahwa kenaikan suku bunga ke 75 basis poin ini nggak akan terjadi guys, karena probabilitasnya akan ada kenaikan lagi ya per bulan Juni 2022 berdasarkan cmegroup.com. Tinggal kita lihat aja nanti bulan Juni 41 hari lagi nih guys. 15 Juni 2022 Fed meeting. Nah, kenaikan ini memang diupayakan untuk mengatasi inflasi tertinggi Amerika selama 4 dekade terakhir. Kenaikan 0,5% ini tuh memang merupakan peningkatan tertinggi sejak Mei 2000 kemarin. Terus peningkatan ini tuh akan berdampak kepada meningginya biaya semua jenis pinjaman, terus termasuk juga hipotek, terus kartu kredit, sampai juga cicilan mobil. Dengan adanya kenaikan suku bunga ini, memang banyak yang memprediksikan bakal banyak meredam permintaan dan juga aktivitas bisnis di Amerika. Dan saat ini memang warga AS tuh lagi mengalami kenaikan harga di mana-mana guys. Mulai dari barang di toko, ya ini berarti bahan pokok ya, sampai dengan bahan bakar. Nah, pertanyaannya adalah kalau kayak gini urusannya, resesi kayaknya bakal nggak akan dihindarin ya guys. Nah, kalau menurut sejumlah ex atau mantan petinggi The Fed, memang mereka itu meragukan bahwa AS bisa menghindari resesi tahun depan. Kalau menurut Randall Quarles, memang kemungkinan besar resesi akan tetap terjadi menimbang intensitas inflasi dan tingkat penurunan pengangguran. Dan untuk mengembalikan dua hal itu ke titik equilibrium, mustahil The Fed mampu mengelola sambil menjaga terjadinya soft landing. Nah, dari rencana yang ada, The Fed kan bakal menyusukan neraca sebesar 95 miliar US dollar. Para pejabat sendiri memang secara umum setuju untuk pengurangan maksimal itu 60 miliar US dollar dalam bentuk treasury dan juga 35 miliar US dollar dalam bentuk sekuritas berbasis hipotek. Terus pertanyaannya, masihkah aman untuk kita berinvestasi di pasar cryptocurrency ataupun Bitcoin? Nah, kripto Bitcoin ini kan memiliki supply yang terbatas ya, sama seperti emas. Jadi wajar aja banyak investor yang berbondong-bondong untuk melindungi nilai aset dari devaluasi mata uang negaranya masing-masing. Dan begitu juga wajar ya kalau harga Bitcoin pun mahal. Karena banyak dari investor yang melihat Bitcoin ini cocok untuk diinvestasikan jangka panjang. Kalau gue pribadi sangat yakin ya bahwa Bitcoin cryptocurrency ini akan menjadi sarapan sehari-hari nantinya di masa mendatang. Ya mungkin belum sekarang karena adopsinya perlu proses, sama halnya seperti adopsi internet zaman dulu. Nanti mungkin ya anak cucu kita yang akan lebih merasakan manfaat Bitcoin dan juga altcoin. Maka dari itu aset yang kita punya saat ini bisa menjadi legacy untuk anak cucu kita nantinya. Ya kalau teman-teman mungkin sedikit agak skeptis ya melihat tentang hal ini, sama seperti gua dulu ya 2013-2015 tuh melihat Bitcoin seperti sistem Ponzi gitu. Mungkin ya teman-teman bisa coba untuk sisihkan sedikit uang ya untuk consider Bitcoin ini masuk ke dalam portofolio teman-teman. Dan kalau ada yang mikir bahwa harga kripto ini terlalu volatile, ya saat ini wajar-wajar aja juga. Ya gimana enggak volatile, saat ini kan masih banyak yang coba-coba ya, jual belinya juga cepet, nggak diperuntukkan untuk investasi jangka panjang atau melihat fungsi Bitcoin atau cryptocurrency itu sebagai mata uang atau fungsi sesungguhnya. Kalau mungkin newcomer melihat manfaat Bitcoin sama seperti gua dan long term holder lainnya,
mungkin mereka nggak akan jual cepet Bitcoinnya. Ya sama kayak sekarang aja, lu nyimpen duit di bank, lu simpen buat nabung, lu simpen juga buat belanja. Jadi probabilitasnya itu sangat tinggi bahwa Bitcoin atau cryptocurrency lainnya di masa mendatang itu bisa menjadi alat tukar, bisa juga menjadi investasi kita ya, sama seperti fiat saat ini. Kecuali kalau kripto abal-abal, token micin lah, atau token artis yang nggak jelas projectnya. Nah, ini baru kayak beli kucing dalam karung guys. Katanya kucing, dalamnya tayunya tikus gitu kan. Ya altcoin terus token micin mungkin yang punya manfaatnya masing-masing, cuma ya pasti di ruang lingkup komunitasnya atau di ruang lingkup projectnya aja. Ya mungkin seperti mana Decentraland ya, yang mungkin nanti mananya sendiri cuma bisa dipakai di dalam projectnya aja, di dalam dunia metaverse-nya aja, kayak gitu kan. Terlepas dari investasi dan portofolio pribadi ya, gue yakin pun ya Bitcoin dan cryptocurrency ini bisa menjadi solusi dari permasalahan monetary system yang menurut gue pun ya terlalu jadul dan perlu inovasi yang baru dan lebih aman, dan juga transparansinya terjamin. Ya semuanya kembali ya ke pendapat masing-masing dan juga observasi masing-masing. Gua harap sih investasi kita semuanya growing ya, like we are expecting. Dan hari ini kita akan membagi mungkin 2 atau 3 video ya. Setelah ini kita akan membahas on-chain dan juga teknik analisis dari Bitcoin. Kemungkinan besar akan publish itu sore ya, kalau nggak jam 3-an. Setelah ini gue akan langsung rekaman dulu dan juga editing. So stay tune di YouTube channel. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mendukung Crypto Hell sampai dengan saat ini. I do really appreciate it. So I'll see you guys on the next video. Peace out.